Bab 792. Tampaknya merasakan sesuatu, pedang Starmoon di rak pedang mengeluarkan suara berdengung dan bergetar. Spiritualitas artefak suci bahkan lebih kuat daripada artefak yang mendalam. Bahkan jika Ye Yuan sudah mengubah penampilannya saat ini, itu masih mengenali pemilik sebelumnya. Ye Yuan tersenyum tipis, memegang pedang Starmoon di tangannya. Bertemu lagi, gelombang kemurungan melanda hati Ye Yuan. Starmoon Sword bersama dengannya selama 200 tahun. Tapi dibandingkan dengan Cauldron tanpa batas, pedang Starmoon diabaikan terlalu banyak olehnya. Melihat pedang Starmoon lagi saat ini, Ye Yuan sebenarnya memiliki rasa keakraban yang tak terlukiskan. Adegan hari-hari lampau bergulir di dalam benak Ye Yuan seolah-olah itu kemarin. Mitra lama, mari kita berjuang bersama untuk kembali ke puncak, dan menjelajah alam surgawi tanpa terhalang. Awan gelap di sekitar tubuh Ye Yuan tersapu bersih. Apa yang menggantikannya adalah tekad untuk terus maju dengan kemauan yang gigih. Pedang Starmoon mengeluarkan gelombang suara dengungan cahaya. Jelas, itu membalas deklarasi heroik Ye Yuan. Ye Yuan memeriksa pedang Starmoon sebentar dan menemukan bahwa itu memang rusak parah. Dia tidak memiliki banyak prestasi di jalur pemurnian artefak. Ingin membiarkan pedang Starmoon kembali ke keadaan puncaknya, dia masih harus menemukan Grandmaster pemurnian artefak. Tetapi bahkan jika itu rusak sangat serius, pedang Starmoon juga lebih dari sekedar level yang lebih tinggi dari pedang Suanying. Selain itu, tingkat keakraban Ye Yuan dengan pedang Starmoon sama sekali tidak sebanding dengan senjata lain. Falling Flower Floating Zero dibuat oleh Ye Yuan menggunakan Starmoon Sword. Kembali ke kediamannya, Ye Yuan memilih untuk memasuki pengasingan tertutup segera. Tempat tinggal semua disediakan oleh Tanah Suci. Keamanan sangat ketat. Ye Yuan tidak khawatir bahwa akan ada orang yang melemparkan mata serakah pada Starmoon Sword-nya juga. Pikirannya bergerak, dan Ye Yuan masuk ke dalam pagoda Fast Heaven. Potongan logam hitam ditangguhkan dengan tenang di depan Ye Yuan. Perasaan surgawi Ye Yuan menyapu ke arah potongan logam hitam. Karakter emas di lautan kesadarannya memang memiliki reaksi. Sebelumnya, Ye Yuan hanya memperpanjang akal surgawi dengan santai dan tidak melakukannya dengan serius. Mengalami dengan hati-hati pada saat ini, ia menemukan bahwa kegiatan aneh para karakter emas tidak sekuat yang ia bayangkan. Sepertinya ada semacam resonansi. Tapi apa resonansi macam ini? Selain itu, benjolan black metal sepertinya tidak memiliki aspek khusus sama sekali. Merasakan cukup lama, Ye Yuan agak putus asa juga. Karena fungsi benjolan black metal ini sepertinya tidak sebesar yang dibayangkan. Mungkinkah menghabiskan 10 juta kristal esensi bumi ini benar-benar sebuah kesalahan besar? Ye Yuan jelas tidak akan pasrah karenanya. Setelah sekian lama, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menjelajahi misteri mendalam dari karakter emas. Bagaimana dia bisa membiarkannya lewat begitu saja? Karena tidak ada reaksi, aku akan memperhalusmu. Aku ingin melihat siapa kamu sebenarnya. Tapi proses pemurnian tidak semudah yang dibayangkan Ye Yuan. Benjolan logam hitam ini jelas bukan barang biasa. Ye Yuan menghabiskan waktu sepanjang hari dan hanya memperbaiki 1/10. Pada kecepatan ini, dia bisa melupakan penyelesaian pemurnian sebelum kompetisi dimulai. Tapi Ye Yuan tidak kurang sabar. Hari kedua, dia memperbaiki lagi 1/10. Benjolan black metal masih belum bereaksi. Hari ketiga, lalu hari keempat. Ketika mencapai hari kelima, gumpalan black metal akhirnya mengalami beberapa perubahan. Transformasi ini membuat Ye Yuan sangat gembira. Pada hari kelima, tingkat kemajuan Ye Yuan sudah hampir setengah. Pada benjolan logam hitam, itu benar-benar menumpahkan sepotong, sedikit warna emas muncul. Tanda emas ini tampak seperti semacam pukulan karakter. Ye Yuan menyinggung silang ini dengan tokoh-tokoh emas di lautan kesadarannya sebentar dan menemukan bahwa ada beberapa karakter yang cocok dengan isyarat struk karakter itu. Mungkinkah yang terekam pada benjolan logam hitam ini justru merupakan karakter emas seperti ini? Aku tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi melihat sekarang, benjolan logam hitam ini agak seperti potongan fragmen kuali. Mungkinkah ini adalah bagian fragmen obat kuali pembangkit tenaga Dewa Realem? Ye Yuan menebak dengan berani. Hari ke-6, kompetisi seleksi putra kuasi kudus akhirnya dimulai. Sistem kualifikasi grand final sangat dilebih-lebihkan. Tapi itu juga menguji kekuatan asli secara signifikan. Sebanyak 60 pesaing diorganisir dari nomor 1 sampai tidak. 60. Setiap hari, mereka akan melakukan 3 putaran pertarungan. Lawan untuk setiap konfrontasi akan berbeda, sampai Anda selesai berhadapan dengan semua lawan.
Yang juga mengatakan bahwa setiap orang akan menjalani pertandingan dengan 59 kontestan lainnya. Akhirnya, sesuai dengan jumlah kemenangan, itu akan menentukan peringkat. Grand Final ini akan berlangsung selama 20 hari. Sistem kualifikasi semacam ini tidak mengizinkan sedikit pun untuk memilih cara yang mudah. Para kontestan harus bertarung habis-habisan untuk setiap pertandingan sebelum mereka bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik. Ketika Pei Wenqiang melihat Ye Yuan, senyum di wajahnya sangat aneh. Aku dengar kamu membuat bocah sombong keluarga Wu makan kerugian besar. Haha, benar-benar memuaskan. Pang itu telah lama menggosokku dengan cara yang salah. Saat aku mengingat wajah kuda Wu Jianxing, aku memiliki kepuasan yang tak terkatakan dalam hatiku. Wu Jiantong bocah itu tidak tahu kalau kamu punya token emas dan bahkan berani meragukanmu. Hahaha, benar-benar membunuhku. Petik 2. Pei Wenqiang telah melihat sebelum token Ye Yuan dipegang. Pada saat itu, dia juga sangat ketakutan. Hal ini sama sekali bukan apa yang bisa diukur oleh kristal esensi bumi. Apa yang menggelikan adalah bahwa Wu Jiantong sebenarnya bahkan berani meragukan kemampuan Ye Yuan untuk membayar. Melayani dia dengan benar untuk kehilangan makan. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, cukup omong kosong. Apakah nomor kita sudah dikeluarkan? Pei Wenqiang juga tidak keberatan, berkata sambil tertawa, sudah keluar. Kau no. 7. Tang Fan adalah no. 23. Mu Yun adalah no. 51. Nomor ini ditarik secara acak. Tidak ada yang baik atau buruk juga. Either way, tidak peduli apa, mereka akan bertemu setiap lawan. Selanjutnya, Grand Final kali ini, semua yang terakhir tidak biasa-biasa saja. Sepertinya siapapun lawannya tidak penting. Tidak, 7, sepertinya cukup bagus. Selama pertandingan mana aku akan bertemu Nalan Chu itu? Ye Yuan bertanya. Membantumu melihat jauh sebelumnya. Kamu hanya akan bertemu dengannya di pertandingan ke-42. Tapi jangan menurunkan kewaspadaanmu juga. Sebelum dia, ada juga beberapa musuh yang tangguh. Kamu harus memperhatikan, Pei Wenqiang tampaknya sudah lama mengetahui pikiran Ye Yuan dan mengingatkannya. Ye Yuan mengangguk dan tidak terkejut tentang ini. Berunding dengan Tang Fan, Mu Yun, dan yang lainnya, kelompok orang ini berkumpul di Crimson Afterglow Plaza. Crimson Afterglow Plaza terletak di zona tengah Tanah Suci. Total area yang ditempati sangat luas. Kompetisi pemilihan kali ini adalah acara akbar Crimson Afterglow Holy Land yang belum pernah terjadi sebelumnya dan juga panggung untuk berbagai kontes kekuatan keluarga besar Tanah Suci. Karena itu, perhatian yang timbul juga sangat luas. Penatua pertama, apa pentingnya Dewa Suci yang menyelenggarakan kompetisi seleksi kali ini? Dalam pandangan saya, Nalan Chu yang paling pasti nomor 1. Apa perlunya masih ada untuk kompetisi seperti itu? Kekuatan besar Daori Laun Realm sudah bisa mengintip rahasia surga secara diam-diam. Bagaimana pemikiran Dewa Suci bisa berspekulasi? Nalan Chu memang tanah suci yang sulit didapat dalam jenius 1000 tahun. Tapi untuk mengatakan bahwa dia jelas nomor 1, saya mohon berbeda. Kompetisi kali ini memilih beberapa orang kecil yang menarik. Petik 2. Tidak mungkin, kan? Kekuatan Nalan Chu sepenuhnya layak menjadi nomor 1 di tanah suci. Bahkan Wu Jiantong jauh lebih buruk daripada dia. Di antara zona kompetisi divisi lain yang dipilih, sebenarnya ada seseorang yang dapat memiliki pertarungan dengannya. Petik 2. Kamu lihat saja nanti. Kompetisi belum dimulai, tetapi penatua pertama Tanah Suci Crimson Afterglow bertepi dengan keyakinan terhadap kompetisi kali ini. Bab 793. Di sisi kam Tanah Suci, Wu Jiantong dan jenius lainnya saat ini saling berbisik. Usi, kamu menghadapi Ye Yuan di pertandingan ketiga kamu hari ini. Memberi pukulan ganas untukku dan menghukum bocah ini dengan benar. Meskipun kompetisi melarang membunuh, melumpuhkannya dan membuatnya mundur dari kompetisi atas kemauannya sendiri bukan masalah. Wu Jiantong berkata dengan dingin. Usi ini adalah kontestan lain di sisi Tanah Suci. Demikian pula tingkat ke-9 tanpa batas, dia adalah yang paling dekat dengan Wu Jiantong. Ngomong-ngomong, itu juga kebetulan, total 3 putaran kompetisi diadakan hari ini, dan lawan Ye Yuan di babak ketiga adalah Wu Si ini. Jadi Wu Jiantong pergi untuk menemukannya sebelum kompetisi dimulai. Ke-6 kontestan yang mengambil bagian dalam kompetisi di sisi Tanah Suci semuanya tingkat ke-9 tanpa batas. Kekuatan mereka menyapu zona kompetisi divisi lainnya. Sisi Ye City, sebaliknya, antrean terlihat agak menyedihkan. Yang Wen Miao, yang memiliki ranah kultivasi tertinggi, juga hanya tingkat ke-8 tanpa batas. Adapun Ye Yuan,
dia hanya tingkat ke-8 Divine Traversing. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum dalam pandangan banyak orang. Alis Wuxi melonjak, dan dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, bocah Realm Traversing Divine itu. Kamu melewati pedang Star Moon dengan selisih yang sempit semua berkat bocah itu, kan? Huhu, bocah ini juga tidak memiliki penglihatan apapun, untuk benar-benar berani menyinggung saudara Jiantong. Petik 2. Wajah Hu Jiantong menjadi hitam, dan dia berkata, berhenti berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Apakah Anda membantu kebaikan ini atau tidak? Setelah perbuatan itu selesai, saya akan memberi Anda pil pencerah roh. Usi tertegun, lalu langsung terkejut ketika dia berkata, Brother Jiantong memasukkan modal darah kali ini. Baiklah, karena Brother Jiantong sudah mengatakannya seperti ini, saya akan secara alami menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Alam tanpa batas menerobos ke surga pencerahan alam juga sangat sulit untuk melewati ambang batas. Ini adalah semacam lompatan kualitatif dari 3 alam tengah ke 3 alam atas. 3 alam atas lebih fokus pada pemahaman terhadap Dao. Itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap bakat seorang seniman bela diri. Setelah mencapai 3 alam atas, setiap langkah yang dilalui seniman bela diri juga akan menjadi lebih sulit untuk maju. Pil Spirit Enlightening ini adalah obat mujarab ajaib untuk membantu seniman bela diri menerobos kemacetan 3 alam tengah dan mencapai alam pencerahan surga. Manfaat pil pencerah roh ini agak berbeda dari pil obat lain. Seniman bela diri yang kurang berbakat bisa menembus ambang realem surga pencerahan melalui mengkonsumsi pil roh pencerahan berkali-kali untuk memahami Heavenly Dao. Tetapi pil pencerah roh ini, bahkan untuk berbagai keluarga besar di Tanah Suci, itu juga merupakan barang yang sangat langka, dan tidak dapat diperoleh sesuka hati. Meskipun itu hanya pil obat tier 6, tingkat kelangkaannya tidak jauh lebih rendah dari pil torensial mendalam derek terbang yang Pei Wen Qiang dapatkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk melumpuhkan Ye Yuan yang melelahkan kali ini, Wu Jiantong memang telah menuangkan modal darah. Kompetisi dimulai. Lawan untuk pertandingan pertama Ye Yuan adalah tingkat ke-8 tanpa batas yang berasal dari zona kompetisi Maple Forest. Berlari ke alam traversing surgawi seperti Ye Yuan di pertandingan pertama, bahwa level 8 tanpa batas secara alami tergetar dalam hatinya. Sepertinya kompetisi kali ini, keberuntunganku cukup bagus menabrakmu, satu-satunya Realm Divine Traversing di pertandingan pertama, memberiku awal yang baik. Setelah naik ke panggung, kata level 8 tanpa batas itu dengan tawa nyaring. Ye Yuan menatap lawannya dengan senyum yang bukan senyum, dan kemudian dia berkata kepada Star Moon Sword dalam pelukannya, rekan lama, ayo pergi. Bilah pedang hujan segudang diluncurkan. Ekspresi lawan berubah tiba-tiba. Bukan hanya lawan, penonton yang menyaksikan di bawah panggung semua double kagum. TT itu adalah niat sejati tertinggi. Ya dewa, itu adalah niat benar tertinggi. Alam surgawi melintasi ini benar-benar memahami niat sejati tertinggi. Tidak heran alam surgawi traversing dapat masuk ke grand final. Ternyata dia memahami niat sejati tertinggi. Juga, pedang itu di tangannya, itu adalah artefak suci, seolah-olah itu lahir secara inheren untuk maksud pedangnya. Di bawah kerjasama keduanya, kekuatan gerakan ini lebih dari level yang lebih kuat. Di bawah panggung penuh dengan seru. Alam surgawi melintasi surgawi yang memahami niat sejati tertinggi sudah cukup untuk menimbulkan sensasi. Yang paling menyedihkan adalah lawan Ye Yuan. Dia benar-benar tidak melihat kekuatan langkah Ye Yuan. Karena tidak siap, dia diledakkan ke arena langsung oleh satu pedang Ye Yuan. Itu juga bahwa wilayah kultivasinya jauh lebih tinggi daripada milik Ye Yuan. Kalau tidak, pedang ini benar-benar bisa mengalahkannya sampai dia penuh lubang. Tapi memegang pedang Star Moon di tangannya, itu memang memainkan efek peningkatan besar pada niat sejati tertinggi Ye Yuan. Jika menggunakan pedang Suanying untuk menampilkan gerakan ini, itu sama sekali tidak akan menyebabkan ancaman seperti itu kepada pihak lain. Satu gerakan menghabisi lawan dengan rapi dan rapi. Ye Yuan menang. Hakim segera mengumumkan hasilnya. Di platform yang tinggi, ekspresi First Elder juga menjadi sangat menarik. Hahaha, aku benar-benar tidak berharap bahwa selain Nalancu, masih ada seseorang yang bisa memahami niat sejati tertinggi. Selain itu, sepertinya saat dia memahami maksud sejati tertinggi sudah tidak sesingkat itu. Alam traversing surgawi ini anak laki-laki, menarik. Menarik. Petik 2. Setelah Ye Yuan turun panggung, Pei Wen Qiang menatapnya dengan senyum pahit di wajahnya saat dia menggerutu. Kamu, Pang ini, menyembunyikan kebenaran dariku begitu pahit. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu benar-benar sudah memahami yang tertinggi niat sejati.
Tidak heran Anda berani mengucapkan obrolan besar semacam itu. Petik 2. Yang Shen juga tak habis-habisnya terkejut dan bingung di samping. Ketika Ye Yuan berada di zona divisi kota Ye, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu. Dan Pei Wenqiang mengenal Ye Yuan untuk waktu yang lama dan benar-benar belum melihat Ye Yuan menunjukkan niat sejati yang tertinggi sebelumnya. Pedang Ye Yuan segera membangkitkan perhatian besar. Sebelum ini, ia mungkin yang paling tidak disukai di antara semua kontestan. Tapi kekuatan pedang yang satu ini membuat semua orang bisa melihat kekuatannya dengan jelas. Saat itu, suara para hakim terdengar di panggung dari waktu ke waktu. Nalan Chu menang. Wu Jiantong menang. Wu Xi menang. ... Nalan Chu kekuatan orang-orang ini milik tingkat pertama. Selama kekuatan lawan tidak terlalu kuat, menghabisi lawan juga merupakan sesuatu yang mudah. Tapi dibandingkan dengan Ye Yuan, kecepatan mereka masih sedikit lebih lambat sedikit. Ketika mereka mendengar bahwa satu-satunya kontestan Real Traversing Realm kali ini benar-benar tahu niat sejati yang tertinggi, ekspresi mereka menjadi menarik satu persatu. Uzi tiba-tiba menemukan bahwa pil pencerah roh ini sepertinya tidak terlalu mudah didapat. Pemahaman konsepnya sangat tinggi, tapi itu masih sedikit dari memahami maksud sebenarnya tertinggi. Dan, sedikit, ini, adalah jurang yang hampir tidak dapat diatasi. Di antara mereka, hanya Nalan Chu saja yang melewati jurang ini. Takut pada apa? Bahkan jika dia memahami niat sejati yang tertinggi, dia juga hanyalah alam melintasi surgawi. Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar dapat mengalahkannya. Janji saya dari sebelumnya masih berdiri. Wu Jiantong berkata pada Wu Xi dengan suara rendah. Setelah Wu Xi merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Oke." Alasan mengapa dia setuju dengan Wu Jiantong adalah karena dia cemburu. Untuk memahami niat sejati tertinggi, Wu Xi menghabiskan banyak biaya. Tetapi sampai sekarang, dia terus gagal untuk memahaminya juga. Lupakan tentang pemahaman konsepnya bahkan sedikit lebih buruk dibandingkan dengan Wu Jiantong. Tapi seorang seniman bela diri Realm Traversing Realm kecil. Hak apa yang dia miliki untuk memahami niat sejati tertinggi? Ini, aku harus melumpuhkannya. Wu Xi berkata diam-diam. Setelah semua pertandingan di babak pertama selesai, mereka beristirahat selama 2 jam, kemudian memulai putaran kedua pertandingan. Lawan Ye Yuan saat ini masih tingkat ke-8 tanpa batas. Tanpa sedikit pun ketegangan, Ye Yuan mengecam lawannya di platform dengan rapi dan rapi sekali lagi dengan Myriad Rain Sword Blades. 2 kemenangan beruntun. Bab 795. Penatua pertama, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sangat memikirkan Ye Yuan ini? Kenapa? Penatua pertama tersenyum dan berkata, justru karena saya sangat memikirkan Ye Yuan saya melarangnya menggunakan artefak suci. Tidakkah Anda perhatikan bahwa setelah Ye Yuan menggunakan artefak suci, kekuatannya sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang disebut jenius. Lagi pula, bocah ini sama sekali tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aku melarangnya menggunakan artefak suci karena aku ingin melihat kekuatannya yang sebenarnya. Petik 2. Penatua itu tidak bisa menahan rasa kaget. Sudah kuat sejauh itu dan dia sebenarnya belum mengeluarkan semua kekuatannya. Hanya apa batas Ye Yuan ini? Penatua pertama, karena dilarang menggunakan artefak suci, maka haruskah hasil pertempuran Ye Yuan sebelumnya dibatalkan atau tidak? Ketika Wu Jiantong melihat penatua pertama sebenarnya secara pribadi membuat langkah untuk membatasi Ye Yuan, tidak menyebutkan betapa bersemangatnya dia segera naik di sepanjang tiang, ingin membatalkan hasil pertempuran Ye Yuan sebelumnya. Sebelumnya adalah masalah tanah suci. Karena itu, hasil pertempuran Ye Yuan valid. Aturan ini akan memulai implementasi dari pertandingan berikutnya. Suara Elder pertama terdengar sekali lagi. Sebenarnya, bukankah tanah suci itu tidak mempertimbangkan soal penggunaan artefak suci? Tapi seniman bela diri Boundless Realm benar-benar tidak dapat melepaskan kekuatan artefak suci. Bahkan jika mereka menggunakan artefak suci, augmentasi terhadap kekuatan mereka juga sangat terbatas. Ambil contoh Wu Jiantong, bahkan jika dia menggunakan artefak suci keluarga Wu, juga tidak mungkin untuk mengalahkan Nalan Chu. Oleh karena itu, itulah sebabnya tanah suci tidak menargetkan artefak suci dan menerapkan pembatasan. Tapi penampilan Ye Yuan benar-benar menghancurkan situasi semacam ini. Ini juga memaksa First Elder untuk mengubah aturan dadakan. Menghadapi perlakuan tidak adil semacam ini, wajah Yang Shen dan Pei Wenqiang sama-sama menunjukkan penampilan penolakan. Tetapi posisi First Elder terlalu tinggi. Mereka sama sekali tidak berani membantah dan juga berani merasa jengkel tetapi tidak berani angkat bicara. Sebaliknya,
Itu Ye Yuan sendiri yang terlihat cukup tenang. Dia memandangi beberapa sosok yang samar-samar dan tidak penting di peron tinggi dan berkata dengan dingin, apapun yang membuatmu bahagia. Selesai berbicara, dia menyingkirkan Star Moon Sword dan langsung meninggalkan tempat kompetisi. Pertarungan Ye Yuan pada hari pertama berakhir dengan kemenangan penuh untuk 3 pertandingan seperti ini. Ye Yuan yang mendominasi pengisian masuk ke kelompok pertama juga keluar dari harapan semua orang. 3 putaran kompetisi hari pertama berakhir. Tetapi kontestan yang memenangkan ketiga pertandingan hanya sedikit, hanya ada 5 orang. Selebihnya, sebagian besar semuanya menang dan kalah. Dapat dilihat bahwa kekuatan semua orang sangat dekat. Di samping tempat kompetisi, ada layar cahaya yang dibentuk menggunakan formasi arai. Setelah setiap putaran, hasil pertempuran semua orang akan ditampilkan di layar cahaya. Nama Nalancu mendapat peringkat mengesankan di tempat pertama. Tepat setelah Nalancu masing-masing adalah Li Zongtao, Wu Jiantong, Zhang Tianyi, serta Ye Yuan. Kelima orang ini memenangkan 3 pertandingan pada hari pertama sepenuhnya dan diikat di tempat pertama. Hanya saja Ye Yuan menghabiskan terlalu banyak waktu dalam pertempuran ketiga, jadi dia peringkat di tempat terakhir. Tentu saja, daftar peringkat hari pertama tidak memiliki banyak arti. Seiring dengan berlalunya waktu, daftar peringkat ini akan mengalami perubahan luar biasa. Ye Yuan tidak punya waktu luang untuk khawatir tentang ini. Setelah kembali ke kediamannya, Ye Yuan segera memasuki Fast Heaven Pagoda dan terus memperbaiki benjolan logam hitam. Mampu mengorek misteri karakter emas, Ye Yuan dipenuhi dengan semangat sekarang. Tingkat kemajuan Ye Yuan dalam memperbaiki benjolan logam hitam hari ini tampaknya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun hanya 1 malam, dia benar-benar memperbaiki 1/10 juga. Pada tingkat kemajuan ini, Ye Yuan masih membutuhkan waktu 5 hari untuk dapat memperbaikinya sepenuhnya. Ye Yuan sangat ingin melihat transformasi seperti apa yang akan terjadi pada karakter emas pada saat itu. Persaingan dalam beberapa hari berikutnya tidak menimbulkan banyak tantangan bagi Ye Yuan. 3 hari berturut-turut, Ye Yuan memenangkan ketiga pertandingan sepenuhnya. Setelah 3 hari, Ye Yuan terus dengan kuat menduduki posisi di kelompok pertama pada daftar peringkat dengan hasil pertempuran dari 9 kemenangan lengkap. Sementara pada saat ini, para kontestan yang memiliki kemenangan penuh pada daftar peringkat hanya tersisa dengan 4 orang. Li Zongtao bertemu dengan musuh yang kuat, Nalancu, pada pertempuran hari ketiga. Di tengah pertempuran sengit selama lebih dari 100 putaran, dia akhirnya dikalahkan. Tetapi untuk bisa memaksa Nalancu sedemikian rupa, kekuatan Li Zongtao juga mendapatkan penegasan semua orang. Tentu saja, selain Ye Yuan, orang yang paling banyak mendapat perhatian adalah Zhang Tianyi. Zhang Tianyi ini sama dengan Ye Yuan, dia juga dari zona kompetisi divisi lain. Selama 3 hari pertandingan ini, Zhang Tianyi berulang kali mengalahkan musuh yang kuat dan terus mempertahankan kemenangan penuh. Ketenarannya bahkan menaungi Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan juga mempertahankan kemenangan penuh, dia tidak mengalami musuh yang benar-benar tangguh dalam 3 hari ini. Tapi kompetisi hari keempat, Ye Yuan menghadapi rintangan paling ulet sejak awal kompetisi. Pertempuran pertama pada hari keempat, Ye Yuan bertemu dengan seorang jenius bernama Han Feng. Dia, Zhang Tianyi, dan Ye Yuan adalah sama, ada yang sama dari zona kompetisi divisi lainnya. Namun sayangnya, ia bertemu Nalancu pada hari pertama. Oleh karena itu sebabnya dia tidak diikat di tempat pertama. Meskipun dia kalah pada akhirnya, dia dan Nalancu berjuang untuk 200 putaran, bahkan lebih hebat dari Li Zongtao. Ye Yuan, harap kamu tidak mengecewakanku. Aku ingin menggunakanmu untuk mengasah pedang di tanganku. Tepat ketika dia melihat Ye Yuan, Han Feng merilis niat bertarung yang kuat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan mengecewakanmu. Ketika pertarungan dimulai, Ye Yuan merasakan kekuatan itu datang dari depan. Kekuatan Han Feng ini memang menakutkan bukan kepalang. Pemahaman Han Feng terhadap niat sabar ini secara tak terbatas mendekati niat sejati tertinggi. Han Feng ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada saat melawan Nalancu. Kali ini, Ye Yuan berlari ke karakter yang sulit. Kamu tidak pernah tahu, momentum kemenangan beruntunnya mungkin akan berakhir di sini. Orang yang menakutkan. Bila demi bila ini, momentum yang mengesankan sangat luar biasa. Ye Yuan bisa menerima maksud pedang yang mengamuk juga benar-benar tidak mudah. Dia hanya alam traversing suci. Tunggu sampai dia menerobos ke alam tanpa batas, dia akan mungkin tak terkalahkan di peringkat yang sama. Bahkan Nalancu mungkin bukan tandingannya. Petik 2. Iya, Ye Yuan ini lahir pada waktu yang salah.
Jika aku memberinya 1 atau 2 tahun lagi, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk berkelahi dengan Nalanchu. Sayangnya, ranah kultivasinya saat ini terlalu rendah. Tidak, tunggu, kalian, lihat, Han Feng, tampaknya telah menerobos. Dia memahami bentuk dasar dari niat sejati yang tertinggi. Tiba-tiba, seseorang berseru. Momentum saber Han Feng lebih menakutkan dari yang terakhir. Pisau terakhir, Han Feng benar-benar menerobos belenggu dan mencapai niat sejati tertinggi. Satu pedang keluar, dan ada aura membelah dunia menjadi 2 bagian. Ye Yuan sepertinya sudah lama mengharapkan ini. Menghadapi langkah ini dengan kekuatan yang tak tertahankan, longsword Ye Yuan menunjuk. Segera, tanah berubah warna. Niat pedang tak berwujud membanjiri seluruh platform seolah-olah dunia ini semua niat pedang. Penonton mengelilingi dan menonton di bawah panggung, ekspresi mereka berubah berulang-ulang. Pertempuran ini benar-benar satu gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mereka awalnya berpikir bahwa Ye Yuan kalah pasti, tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan masih memiliki langkah yang lebih kuat. Rending the Sky. Pedang Ye Yuan dilepaskan, itu segera benar-benar melenyapkan niat pedang tertinggi yang dikondensasi dan dibentuk oleh Han Feng. Seluruh penonton terdiam, semua menunggu serangan balasan Han Feng untuk kembali tersesat sekali lagi. Tapi tidak ada yang bisa berharap untuk Han Feng tiba-tiba menangkupkan tinjunya pada Ye Yuan dan berkata, "Terima kasih banyak untuk Brother Ye membantu saya mencapai tujuan saya." Han Feng mengakui, dengan kekuatan Brother Ye, bahkan jika Anda tidak meminjam kekuatan artefak suci, itu juga cukup untuk memiliki pertikaian dengan Nalanchu. Petik 2. Semua orang terkejut karena kaget. Mungkinkah Ye Yuan sengaja membimbing Han Feng sebelumnya, dan tindakannya membantu pemahaman Han Feng tentang niat sejati tertinggi. Bab 797. Ye Yuan menarik napas dingin karena kesakitan. Penderitaan jiwa surgawi merobek jelas mengerikan. Sepertinya terobosan barusan sudah mencapai batas. Dengan paksa melafalkan suku kata ini lagi, dan roh surgawi akan beresiko robek karena menguat terlalu cepat. Sepertinya ingin meneriakkan suku kata ini sekali lagi, aku harus mengkonsolidasikan surgawi ini sekali lagi, aku harus mengkonsolidasikan surgawi saya sekali lagi, sedikit jiwa. Petik 2. Ye Yuan memahami jiwa surgawi dengan sangat baik dan menemukan masalah di baliknya dengan sangat cepat. Jiwa surgawi yang menguat terlalu cepat seperti direnggut oleh kekuatan yang kuat. Tentu saja akan ada perasaan menyiksa seperti ini. Selama Ye Yuan mengkonsolidasikan jiwa surgawi dengan baik, dia bisa terus memperkuat jiwa surgawi melalui suku kata ini. Mengetahui detail di dalamnya, Ye Yuan secara alami tidak berani berperilaku ceroboh lagi. Setelah menelan beberapa pil obat bergizi dewa jiwa, ia mulai mengkonsolidasikan jiwa surgawi. Beberapa hari berikutnya, Ye Yuan terus maju dengan kemenangan dan belum merasakan kekalahan. Setelah 13 hari, yang ada di daftar peringkat masih mempertahankan tak terkalahkan hanya tersisa dengan Nalanchu, Ye Yuan, serta Zhang Tianyi ini. Kekuatan Zhang Tianyu benar-benar menakutkan. Selama beberapa kali ia bertemu lawan dengan kekuatan yang kuat, ia akan menjatuhkan lawannya. Di antara mereka adalah Wu Jiantong yang dikenal sebagai yang kedua setelah Nalanchu dalam kekuatan. Melihat itu sekarang, judul ini hanya lelucon. Lupakan Zhang Tianyi, bahkan kekuatan Han Feng juga jauh lebih besar dari miliknya. Tapi untuk Ye Yuan, semangat kompetisi yang disediakan baginya jelas tidak bisa dibandingkan dengan pertumbuhan jiwa surgawi. Dalam 13 hari, jiwa surgawi Ye Yuan mendekati 20% lebih kuat dari kondisi kesempurnaan sebelumnya. Ye Yuan tidak pernah tahu bahwa jiwa suci seorang seniman bela diri masih bisa ditingkatkan ke tingkat seperti itu di bawah kondisi kesempurnaan. Dengan pertumbuhan dalam jiwa surgawi, energi esensi Ye Yuan juga meningkat seiring dengan itu. Sebenarnya, selama hari ke-10, Ye Yuan menerobos ke ke-9 level Divine Traversing dalam satu tembakan. Ye Yuan menemukan bahwa pertumbuhan tambahan jiwa surgawi membuat pemahamannya terhadap konsep meningkat pesat. Demikian pula, di alam traversing tingkat ke-9 Divine, pemahaman Ye Yuan berdasarkan kehidupan sebelumnya sama sekali berbeda. Dao milik Realm Traversing Divine menjadi lebih jelas dalam pikiran Ye Yuan. Setelah memperdalam pemahaman, ranah kultivasi Ye Yuan benar-benar mencapai puncak level ke-9 Divine Traversing Real tanpa sadar. Itu hanya satu langkah terakhir dari menerobos ke alam tanpa batas. Ye Yuan berkonsentrasi pada budidaya. Dalam sekejap mata, satu malam telah berlalu. Hari ini, Ye Yuan akan menghadapi lawan terkuat di kompetisi ini, Nalanchu. Sebelum Ye Yuan muncul, Nalanchu sebenarnya nomor 1 tidak resmi.
Karena kompetisi seleksi sedang berlangsung sampai sekarang, ada cukup banyak ahli yang berusaha menantang tahta Nalanchu, tetapi mereka semua gagal tanpa kecuali. Sekarang, situasi konfrontasi tripartit, yang dengan harapan terbesar untuk menantang tahta Nalanchu adalah Ye Yuan dan Zhang Tianyi. Pertandingan hari ini, dalam hati banyak orang, harus memutuskan kepada siapa nomor satu menjadi bagian dari kompetisi kali ini, dan itu juga untuk menentukan kepemilikan kuota untuk memasuki Crimson Afterglow Valley. Meskipun kekuatan Zhang Tianyi sangat kuat, dia tidak memahami niat sejati tertinggi. Jika dia benar-benar cocok dengan keduanya, dia mungkin akan kalah. Dalam satu malam, Ye Yuan benar-benar menerobos. Dengan ini, Ye Yuan bahkan lebih percaya diri. Apa gunanya satu batas kecil memiliki? Kecuali dia bisa menerobos ke alam tanpa batas, jika tidak, dia masih merupakan ranah kultivasi utama dari Nalanchu. Demikian juga, memahami niat sejati tertinggi, perbedaan semacam ini sulit untuk dibuat untuk. Jadi apa? Han Feng memahami niat sejati yang tertinggi, tapi bukankah dia masih kalah di tangan Ye Yuan? Jangan salah, sampai sekarang, Nalanchu bahkan belum mengeluarkan kekuatan sejatinya dan sudah menyapu bersih lawan-lawannya. Kekuatan Ye Yuan sangat kuat, tetapi untuk ingin mengalahkan Nalanchu, kemungkinan masih sedikit kurang. Petik 2. Mengenai siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah antara Ye Yuan dan Nalanchu, pertempuran belum dimulai, dan itu sudah memulai diskusi yang intens. Tetapi ketika Ye Yuan menghabisi lawannya dengan rapi di pertandingan pertama, semua orang juga menemukan bahwa wilayah kultivasinya benar-benar naik secara substansial dalam semalam. Di luar desahan kekaguman, mayoritas orang sebenarnya masih tidak terlalu optimis tentang Ye Yuan. Ye Yuan melompat ke medan pertempuran memang sangat mengesankan, tetapi kekuatan Nalanchu benar-benar tidak bisa ditempatkan dalam kategori yang sama dengan yang lain. Han Feng mengakui sebelumnya bahwa bahkan jika dia memahami niat sejati tertinggi, dia juga bukan pertandingan Nalanchu. Kekuatan Nalanchu bisa dilihat sekilas. Meskipun perdebatan tidak ada habisnya di luar arena, para pihak yang terlibat keduanya tampak sangat tenang. Ledakan. Nalanchu hanya menggunakan satu gerakan, dan dia mengecam lawannya di platform. Gelombang sorakan berteriak di bawah panggung. Kembali ke tempat istirahat, Nalanchu duduk di samping seorang pria muda. Pria muda ini sedikit lebih tinggi dari Nalanchu. Orang-orang yang mengenalnya semua sadar bahwa ini adalah salah satu dari 7 putra suci, Nalan Hong, dia juga sepupu Nalanchu yang lebih tua. Kamu tampak sangat antusias hari ini. Sepertinya pemuda bernama Ye Yuan membawamu sedikit tekanan. Saat Nalanchu duduk, Nalan Hong berkata sambil tersenyum. Nalanchu tersenyum sedikit dan berkata, sudah begitu lama sejak aku bertemu lawan yang membuat darahku mendidih seperti itu. Meskipun dia memahami niat sejati tertinggi, dia hanyalah alam traversing surgawi. Mungkinkah dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan alam traversing suci? Saya sangat menyadari kekuatan Han Feng. Dia bahkan memaksa 50% dari kekuatan saya. Ye Yuan ini bisa membimbingnya untuk memahami niat sejati tertinggi, dia memiliki setidaknya kekuatan tahap ketiga juga. Bagaimana bisa seperti itu lawan tidak membuatku bersemangat? Petik 2. Meskipun Nalanchu ini sangat tenang di permukaan, Nalan Hong jelas bisa merasakan gejolak di lubuk hatinya. Nalan Hong sedikit heran. Bakat sepupunya ini bahkan lebih tinggi darinya. Sepertinya tidak pernah ada lawan yang mampu membuatnya begitu bersemangat. Ye Yuan ini membuat Nalan Hong menaruh minat besar padanya. Tapi kata-kata Nalanchu membuat Nalan Hong sangat terkejut. Niat sejati tingkat ketiga tertinggi, ini sangat luar biasa. Di Crimson Afterglow Holy Land, tidak pernah ada seorang jenius yang memahami tahap ketiga dari niat sejati tertinggi muncul sebelumnya. Bakat Nalanchu menyapu generasi sekarang, dan baru saja memahami tahap kedua juga. Waktu berlalu, pertempuran puncak yang menjadi fokus semua orang akhirnya dimulai. Ye Yuan dan Nalanchu naik ke panggung. Di bawah panggung terdengar gelombang jeritan. Namun kedua pihak yang terlibat menutup telinga. Gunakan pedang Star Moon. Aku ingin bertarung denganmu dalam kondisi terkuatmu. Melebihi harapan Ye Yuan, saat Nalanchu naik ke panggung, dia benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Ye Yuan tertegun, dan kemudian segera menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, menggunakan pedang Star Moon, kamu tidak bisa memenangkanku. Kali ini, giliran Nalanchu yang terpana. Ini masih pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu sombong di depannya. Tapi Nalanchu bisa merasakan bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat untuk membuat kepura-puraan di depannya, tapi dia benar-benar memiliki kepercayaan diri ini. Ye Yuan tampaknya hanya menyatakan fakta dan tidak sengaja pamer di depannya.
Ye Yuan memang menyatakan fakta. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang ditandakan oleh pedang Star Moon kepadanya. Amplifikasi Star Moon Sword kekuatan Ye Yuan benar-benar tidak sesederhana 1+1. Nalancu mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, tidak heran kamu tidak menghabiskan 1 miliar dan juga harus mendapatkan pedang Star Moon. Sepertinya pedang Star Moon benar-benar memiliki arti yang luar biasa bagi kamu.